kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Oke, ada? Acukan tangan saja. Satu penanya, ada lagi? Satu penanya saja, tidak ada lagi. Kita hitung dalam hitungan kelima mundur. Bila ada yang ingin bertanya, silakan acukan tangannya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Alhamdulillah ada 3 penanya. Untuk selanjutnya, mungkin mohon maaf, kursinya bisa kemudian geser ke sini. Kami undang juga guru dan tercinta untuk bisa membersamai di depan ini untuk sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan pertama, insya Allah akan dilontarkan dari Ikhwan. Ada penanya tadi ya? Mohon izin kita mulai dari depan terlebih dahulu. Soal depan mendapatkan kesempatan yang pertama, dapat hak legalitas. Silakan bisa menanyakan, memperkenalkan diri dulu, kemudian nama, asal, kemudian status. Setelah itu bisa dilontarkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh guru tercinta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Makassar, asal dari Maluku. Status saya sekarang santri. Dari pembahasan masalah tentang muamalah ini, ada pertanyaan dari saya tentang fitrah. Ya. Jadi permasalahannya, di saat krisis dilanda oleh umat, baik krisis ekonomi ataupun masalah lainnya, bagaimana jalan keluarnya supaya umat bisa kembali kepada fitrahnya lagi, sebagaimana yang dibawa oleh sebagaimana risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi bagaimana agar Islam kembali kepada fitrahnya, solusinya itu bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda mungkin salah satu dari Bunda atau nanti bisa menambahkan satu sama lain bisa menjawab pertanyaan ini. Kami persilakan. Saya lebih dulu nanti dilengkapi oleh Amin Syahid. Jadi bagaimana menampakkan fitrah dalam kehidupan sehari-hari yang saya pahami, sementara krisis sudah begitu banyak. Pertama, memang sebagai umat Islam yang pembelajar, maka hendaknya juga dibekali dengan literasi atau pembacaan terhadap tradisi-tradisi intelektual umat. Mungkin ini sifatnya normatif, tetapi menjadi solusi ketika ingin menampakkan fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan memahami sejarah Rasul, dengan memahami literasi muamalah, maka secara bertahap juga akan timbul bahwa kita ini memiliki fitrah. Termasuk diri saya, itu ketika saya belum mengenal tindak dirham ini, memandang bahwa uang kertas itu satu-satunya alat tukar. Ternyata setelah saya memahami dan membaca literasi, Islam itu tidak berkenan dengan adanya monopoli alat tukar. Ternyata alat tukar yang dulu yang dipahami dalam literasi Islam itu adalah dinar dirham. Meskipun juga tidak mesti dinar dirham, ada komoditas lain yang juga bisa menjadi alat tukar. Itu fitrah. Jadi fitrah itu adalah bahwa komoditas itu memiliki hak
memiliki kekuatan dirinya tanpa mendongkrak kekuatan lain. Itu pertama literasi. Dan kadang-kadang kemudian ketika kita menjadi orang yang pembelajar, itu juga bisa mendapatkannya dengan berkomunikasi atau berdekatan dengan orang-orang yang bergerak pada konteks ini. Jadi kalau kita berkeinginan dengan fitrah, maka harus ada dekatan dengan jamaah yang memang mendekatkan fitrah. Saya itu mengenal riba itu sejak saya pesantren. Dan 2 kali saya masuk dalam konteks riba itu. Dan itu saja pernah juga. Tapi menjadi juga bukan karena kebutuhan mendesak, hanya ingin ganti mobil gitu kan. Kurang aja menjadi itu saya paham dengan kita kuning pohon batu gabung, tapi karena tidak ada jamaah yang mengingatkan, tidak pernah bergaul di komunitas, maka terjerembab pada dalam itu. Nah sekarang pengetahuan saya tentang riba itu sudah ada, ditambah lagi dengan kebersamaan dengan komunitas bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Artinya bahwa saya berpikir kalau uang saya 10 juta, maka cukup untuk beli bin saja, tidak perlu beli NMAX gitu. Ketika saya uangnya cukup untuk beli untuk beli kapsul RGX 99, ya itu. Tidak perlu kemudian ini uang saya cukup harus beli itu sudah jadi tanpa kredit, jadikan DP. Nah ini kan sudah fitrah. Nah itu saya bisa kenal ini ya dekat dengan komunitas ini. Nah, gengsi menjadi gak fitrah kemudian. Nah, saya katakan uang 10 juta yang kalau beli bid itu bisa kemana-mana tanpa kredit, ini karena gengsi 10 juta buat DP untuk di NMAX. Ya kan? Kita masukkan lagi. Jadi itu begitu. Bahkan kemudian ada semacam iklan, Pak Jenderal, ini kan mobil ET kan sudah jatuh di Novanya, mau ganti ke sama Raybon. Gimana caranya? Ya utang aja. Karena tangan kan PNS yang ini, dapat lah 200 juta, bisa ke Raybon gitu juga bangun. Atau tambahan bisa jadi berapa? Benar, rumah itu kan rumah zaman dulu, bisa tingkat lah. Gimana caranya? Utang aja. Nah, ini kan jadi nggak fitrah ya. Kemampuan saya segini dipaksa untuk mampu untuk bisa beli dengan riba. Nah, jadi konteks kita mengenal literasi itu penting, dan konteks kedua adalah mendekati jamaah yang memang punya visi itu. Dan hanya sudah. Ini saya menjawab itu ya. Mungkin ambil dia akan berkata. Baik, jadi begini. Sekarang kita ini hidup di zaman yang disebut zaman modern ini, kan hidup di tengah khayal dan sihir. Ya, kita ini hidup tidak sesuai fitrah. Dan kehidupan modern itu kalau kita bandingkan dengan yang real sejarah masa lalu, maka manusia hari ini sangat rendah kualitasnya. Gitu. Jadi kita kan diajari bahwa kita hidup semakin modern, semakin bagus, semakin kaya, semakin hebat, semakin pintar. Tapi sesungguhnya dari zaman ke zaman itu manusia itu mengalami dekadensi. Jadi modernisme itu merubah watak dan karakter manusia. Jadi hari ini yang kita saksikan sehari-hari kan dalam konteks kepemimpinan misalnya, ini adalah yang disebut oleh Rasulullah sebagai ruwaibidhah. Munculnya orang-orang yang tidak dipercaya, yang khianat, koruptor, bajingan, memimpin. Sementara orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya karakter tersingkirkan. Gitu. Nah, karena itu fitrah kita ketika melihat masa yang sudah sangat buruk ini, kita harus melihat contoh terbaik dari kehidupan. Jadi kalau kita bicara menghormati, maka yang harus kita rujuk, harus kita contoh, harus kita acuh hari ini adalah umat yang terbaik, khairul umat, ya kan? Dan itu adalah
seperti ular yang pulang ke liangnya, ke asal usulnya, ke perlindungannya. Nah, perlindungan kita adalah Madinah Munawwarah. Jadi kita harus mencari jalan bagaimana kita bisa mempelajari, meniru, meneladani Madinah Munawwarah, yang kemudian kita bisa mengacu bahwa Nabi mengatakan bahwa sesudah Vulkan Jabriyah ini, masa yang menindas ini runtuh, maka yang akan kembali adalah masa Madinah ini, yaitu yang lebih dekat kepada Khulafaur Rasyidun. Karena kata Nabi, saya ini Nabi terakhir, masa kenabian itu sudah tidak ada lagi, gitu. Jadi manusia tidak akan lagi dipimpin oleh nabi-nabi seperti ketika saya ada atau nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Dan Nabi mengatakan, tapi sesudah kenabian ini berakhir, akan digantikan oleh Khulafaur Rasyidun, dan itu nggak lama kata Nabi, dan benar kan? Masa Khulafaur Rasyidun yaitu Madinah Munawwarah itu cuma 30-an tahun. Sesudah itu digantikan oleh Mulkiyah yang dimulai dari tadi yang sudah dijelaskan sedikit, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani. Sebenarnya nggak banyak, dan juga ada beberapa banyak lain, Nabi Mamluk di Mesir, Fatimiyah di tempat lain dan sebagainya. Ini keluarga-keluarga yang nggak banyak, ratusan tahun khidmat manusia. Tapi kata Nabi, Allah akan cabut. Mulkiyah ini akan datang, Vulkan Jabriyah. Nah, inilah modernisme datang, republik datang, hukum manusia berlaku, Tuhan dan Rasul dan risalah ditinggalkan. Tapi kata Nabi, ini tidak akan lama. Ini akan dicabut juga dan akan kembali kepada Madinah Munawwarah. Ya, jadi tugas kita pertama sekarang adalah bagaimana kita memahami Madinah Munawwarah. Dan kita harus tahu jalannya lewat mana. Jalannya tidak lewat Imam Malik. Jadi kita harus mempelajari Imam Malik dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik. Gitu. Nah, kita di Indonesia kan kebanyakan ikut Imam Syafi'i. Tidak berarti kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu salah, tapi karena kondisi kita adalah menghendaki kita kembali kepada contoh terbaik yang ada, yang merekam dan mentransmisikan kehidupan Madinah itu adalah Imam Malik. Gitu. Nah, ini pentingnya Imam Malik zaman modern, harus pelajari, harus ikuti. Nah, bagaimana secara teknis? Secara teknis tadi sudah disampaikan juga oleh penjelasan, kita harus berjamaah. Karena kehidupan modern ini membuat jamaah itu hilang. Jamaah itu tidak ada, yang manusia itu diindividualisasi, diatomisasi. Karena kamu itu bukan bagian dari jamaah, tapi kamu adalah warga negara. Kamu adalah, sekarang ini warga negara itu cuma nomor, namanya nomor induk kependudukan. Betul kan? Sekarang kali kita mengurus apa saja kan nomor nggak ditentukan. Nomor kamu berapa? Gitu ya. Jadi dalam sisi modern ini semakin hari manusia ini semakin hilang. Kita ini akan dianggap sebagai benda. Dan karena itu bahkan nama pun nggak ada. Nanti dipanggilnya NIK 710334 plat. Ya, gitu. Dan itu nanti nomor ini, nomor induk kita ini sebagai benda bernomor seri ini dikaitkan hanya dengan dua, satu rekening bank, satu NPWP. Kita nggak ada sebagai manusia. Kamu hanya menjadi benda yang tugasnya nyari duit untuk belanja, yang segala sesuatu harus dibeli dan membayar pajak. Nggak ada lain. Kamu kalau nggak nurut, nggak bayar pajak, kamu di penjara. Gitu. Nah, itulah kehidupan modern. Itulah against nature, melawan fitrah. Nah, fitrah manusia itu apa? Fitrah manusia itu tadi. Fitrah kita itu adalah adillah. Kita hanya menyembah, tutup patuh, mengabdi pada Allah. Dan untuk itu kita harus punya kebebasan. Manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang merdeka. Sistem ini membuat kita tidak merdeka sama sekali. Jadi kalau hukum Tuhan berlaku, semuanya boleh. Semuanya boleh, kecuali hal-hal yang dilarang. Riba dilarang, babi dilarang, zina dilarang, homer dilarang. Selebihnya boleh.
semua dilarang kecuali yang boleh. Betul nggak? Semua dilarang kita kecuali yang diizinkan. Dan cara diizinkan itu pada dasarnya satu, kalau diurut-urut, kamu bayar pajak apa enggak? Kalau kamu bayar pajak, mau bikin prostitusi boleh, mau bikin pabrik miras boleh. Betul nggak, Bu? Yang penting bayar pajak. Karena kamu bukan manusia, kamu harus bayar pajak. Kamu tidak punya kebebasan, kamu tidak punya kemerdekaan. Nah, yang kita harus pahami adalah ketika ada satu sistem yang menindas, kita semua jadi benda-benda yang ditindas. Ada segelintir orang yang menindas. Ini yang menggantikan Tuhan. Mereka yang bermain, mereka merasa jadi Tuhan. Gitu, ya. Nah, jadi itu kita harus kembali pada fitrah. Jalannya adalah berjamaah, ya kan? Mengikuti keteladanan, yaitu Madinah Munawwarah. Jadi kita kalau terus-menerus hidup sendiri-sendiri seperti sekarang, ya akan selamanya menjadi benda. Dan itu nanti dalam seluruh kehidupan kita diperlakukan sebagai benda. Kalaupun sakit, ya disuntik aja pokoknya. Gitu. Ya kan? Jadi hilang sebagai manusia. Nah, itulah kehidupan Mulkan Jabriyah. Itu kenapa Nabi mengatakan Mulkan Jabriyah, sistem yang memaksa dan menindas. Nah, kita sekarang pelan-pelan sudah menemukan jalannya. Jadi marilah sekali lagi kita jadikan ini ad-din al-mu'amalah. Diri kita ini mengabdi pada Tuhan dan mengikuti Rasulullah SAW itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma di masjid ketika sholat. Gitu. Nah, pelan-pelan harus kembali tadi ke berjamaah, dan dalam jamaah itulah kita terapkan kembali ketentuan-ketentuan Rasul SAW. Baiklah demikian. Baik, alhamdulillah cukup jelas ini. Alhamdulillah sudah terpahami dengan baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan, bisa ditanyakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, hal urgent apa yang bisa pribadi atau diri sendiri lakukan di tengah sulitnya keluar dari sistem target? Sponsor masuk. Ini pertanyaannya menurut saya hampir sama dengan yang pertama tadi, ya. Hal apa yang perlu dilakukan oleh kita untuk bisa mencoba untuk menanggulangi masa krisis? Ya, langsung ad-dinul muamalah. Ad-dinul muamalah, agama adalah praktek. Muamalah itu perilaku, transaksi, kemudian interaksi. Nah, kalau muamalah itu terbagi dua, pertama muamalah non profit adalah bagaimana interaksi kita, perilaku kita baik, ya, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara itu baik. Ya, baik itu tentunya sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang non profit itu juga coba kita selaraskan. Kalau kasus misalnya sebagai seorang pedagang, karena kita bicara muamalah profit, ya, transaksi profit, maka berusaha untuk tidak oplos barang dagang. Contoh, duku, kita misalnya jualan duku ini, tidak usahlah kita oplos antara duku yang masih seger, setengah seger, dan udah busuk. Kemudian dicoplos, dan yang busuknya di bawah, yang terlihat bagus-bagus dan di atas. Nah, kemudian setelah itu dibeli oleh mereka dengan harga duku bagus. Nah, ini satu sisi sudah melanggar fitrah. Jadi jangan berpikir yang penting sekali laku. Kita berpikir pedagang itu ya pelanggan itu datang lagi, pembeli datang lagi. Itu di antara contoh, misalnya tidak oplos. Yang kedua, untuk tidak mengurangi timbangan. Jadi ada tradisi bagus di dalam leluhur kita. Kalau misalkan jual ayam, sudahlah dia tidak mengurangi
100 bungkus seblak. Nah, kasihannya Mbak, ya. Nah, bagaimana guna kita menjadi perilaku yang terbaik buat pelanggan? Contoh kasusnya adalah saya ingin tepat waktu, bahkan sejam sebelum berdatang misalnya, dan dengan bahan baku berkualitas super. Contoh kasus ini sangat menjadi perilaku yang luar biasa dengan krisis. Jadi apa informasi yang mengatakan bagaimana akan untung kalau pakai bahan super, bagaimana untung kalau nggak oplos, bagaimana untung kalau tidak boleh timbangan, kita harus ganti dengan orang Katolik Islam, nggak boleh oplos, nggak boleh mengurangi timbangan, tepat waktu kita kirim pesanan dengan barang komoditas. Nah, performa inilah kemudian digandrungi. Nah, sedikit aspek sejarah masa lalu, kenapa Islam itu bisa menggeser agama Hindu, Buddha, Hinduisme menjadi dominan di negara kita ini? Karena para dai-nya itu menghadirkan performa yang luar biasa, akidahnya mantap, ibadahnya mantap, muamalahnya mantap. Apalagi katanya oleh para pedagang. Nah, pedagang itu ya tadi jujur dengan konteks tidak oplos, tidak timbangan, tepat waktu pengiriman barang dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda pengusaha catering, ketika ada pesanan tanggal 30 misalnya, jam 12 harus sampai sini, Anda sampai jam 3 gimana? Menjatuhkan Anda sendiri dan merugikan orang lain. Nah, kalau bicara muamalah, bagaimana Anda berperilaku menyenangkan orang lain dalam konteks agama tentunya ya. Jadi, menyenangkan orang lain itu sesuai dengan agama ya, sebagai sebuah bisnismen yang tepat waktu, barang harus bagus, mana dikompres. Bisa rugi tuh yang pesan catering Anda kan, catering Anda dalam konteks pernikahan misalnya jam 12 mana masih lah, terus bisa perkara pengadilan dan sebagainya, tapi gitu kata kita melanggar. Nah, itu mungkin tambahan sekilas Ya, jadi kan sekarang ini kita tadi ya poin dari pertanyaan kan kita hidup di bawah kebatilan. Ya, yang ada ini adalah kebatilan dan kita dibuat tidak berdaya sehingga kita harus menerima. Gitu. Sebetulnya sih jadi harus kita pahami adalah bahwa yang membuat kebatilan ini berlaku dan membuat kita seolah-olah tidak berdaya ini karena ini berlaku sebagai sebuah sistem. Gitu. Nah, tadi Pak Zira sudah mengatakan perilaku-perilaku yang sifatnya individual, kita menjaga timbangan, kita menjaga takaran, kita memberikan angetan kalau jual beli dan seterusnya. Ini semua kan perilaku individual yang tentu sangat baik, tapi kita belum akan mengatasi persoalan yang sifatnya sudah sistemik. Gitu. Nah, karena itu resepnya sederhana. Allah sudah mengatakan hadirkanlah yang hak sehingga kebatilan itu musnah. Nah, kenapa kebatilan ini sekarang merajalela? Karena kita tidak hadirkan yang hak. Kita ikuti terus kebatilan ini. Gitu. Nah, tentu kita memerlukan pemahaman bentuk-bentuk kebatilan modern ini apa. Nah, sekarang kita paham kebatilan bentuk kebatilan modern yang paling dasar itu adalah ketika segala sesuatu yang real itu dinisbahkan sebagai sesuatu yang khayal. Dan yang paling pokok bahwa nilai harta kita ini sekarang dinisbahkan berangka-angka yang tidak nyata, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang kertas yang kita kenal hari ini, yang seolah-olah itu adalah harta. Nah, ke depan ini tidak lama lagi uang kertas ini pun akan musnah, digantikan dalam bentuk uang digital. Nah, uang digital itu yang akan membuat kita sepenuhnya lebih terkontrol lagi, karena mereka bisa mengatakan uang ini hanya berlaku 2 bulan. Nanti 2 bulan yang akan datang kalau kamu nggak habiskan ada luasan, gitu, yang disebut sebagai digital currency itu bisa dibuat begitu atau bisa dikatakan ini uang ini seperti sekarang rupiah ini hanya laku di Indonesia, di Singapura nggak laku, ya kan? Kalau emas mau di Indonesia, mau Singapura, di Palestina, di Amerika laku terus, gitu. Nah, jadi resep itu harus kita gunakan, hadirkan yang hak. Dan itu tidak bisa dilakukan secara individual, karena itu kita harus berjamaah. Itu kenapa kita di Bandung hari ini berupaya untuk mudah-mudahan ke depan ini kembali
kegiatan berjamaah ini bisa berlangsung. Jadi kita sekarang sudah ada beberapa penggerak, ya kan? Yang lain silakan bergabung atau terus-menerus kita akan tertindas. Organisir diri, hadirkan yang hak, atau kita akan terus-menerus sampai anak cucu kita, cicit kita terus-menerus dalam penindasan, ya kan? Nah, kita harus bercermin pada para nabi-nabi itu. Nabi-nabi dan Rasul itu datang selalu membebaskan manusia, membebaskan umatnya. Nabi Musa datang membebaskan umatnya, Nabi Ibrahim membebaskan umatnya, Nabi Isa membebaskan umatnya, Rasul SAW membebaskan kita semua. Nah, ketika para nabi ini sudah tidak ada, tugas kita sampai pada kita. Kita harus ikut membebaskan umat manusia ini dengan cara hadirkanlah yang hak. Nah, nanti baru kita bicara secara teknis. Ada di Nabilham, ada pasal muamalah, ada syirkah dan kirat, ada macam-macam bentuk-bentuk muamalah dan sebagainya. Sehingga tadi ketika kita bisa menghadirkan yang hak, yang wajib bisa kita tinggalkan. Selama belum ada dinar emas, dirham perak dan fulus sebagai, bisa kita tinggalkan uang kertas? Tidak bisa. Walaupun kita tahu bahwa uang kertas ini riba, uang kertas ini haram, uang kertas ini menindas, uang kertas ini memiskinkan, tapi selama kita tidak hadirkan yang hak, koin-koin emas, koin-koin perak, koin-koin tembaga, itu selamanya kita akan terus-menerus tegak. Gitu. Nah, karena itu kan tugas kita. Coba ini kalau ada 20-30 orang, masing-masing memiliki, boleh dengan memiliki 1 dirham perak. Tidak ada cukup 1 dirham perak, setengah dirham perak. Tidak ada setengah dirham perak, miliki 1 fulus. Tapi pegang yang hak ini, hadirkan yang hak secara bersama-sama. Sehingga kita bisa menggunakan pasar sebagai pelajaran, menarik zakat dan keluarganya yang ada fakir miskin. Tapi hadirkan yang hak. Dan jangan diam, jangan tunduk patuh kepada selain Allah SWT. Tunduk patuh kepada Allah SWT. Bermimpi dalam saya kira demikian. Hikmah itu pertanyaan kedua, alhamdulillah bisa terpahami. Sudah ya, sepertinya cukup. Selanjutnya silakan pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz mengenai riba. Dulu kan nyicil rumah ya, sebelum tahu hukum riba, apa perlu dilanjut, apa stop sampai sini aja? Ya, riba itu kan sesuatu yang haram, gitu. Jadi harus di stop. Bagaimanapun caranya, dengan segala konsekuensinya. Kalau ibu mau menghentikan dosa yang masih terus dijalani, ya harus dihentikan. Tapi sekali lagi bahwa persoalan-persoalan individual ini, kalau ibu selesaikan sendiri, hanya persoalan ibu yang selesai. Sistem ini masih berlaku, sistem riba ini. Karena itu tidak cukup hanya kita meninggalkan riba. Kita harus hadirkan yang hak. Kita harus upayakan bagaimana dinar dan dirham ini berlaku kembali dan digunakan dan menggantikan sistem riba. Nah, tentu kaitannya kan nanti banyak. Jadi kenapa harus berjamaah? Misalnya, bagaimana kita sekarang hidup tanpa bank? Ya kan? Dulu bisa. Gak usah jauh-jauh. Jadi generasi orang tua kita, orang tua saya. Jadi kita yang seumur saya mungkin yang lahir tahun 60-an, tahun 70-an, ini adalah penikmat dan korban sekaligus dari sistem riba ini, merajalela-nya. Ya. Generasi orang tua saya yang mungkin lahir tahun 25, lahir tahun 30, lahir tahun 20, yang sekarang kebanyakan sudah tidak ada, atau bahkan yang lahir sebelum-sebelumnya, mereka masih terbebas dari riba sebagai sistem. Tidak ada tuh hutang sama bank khusus segelintir orang satu dua, ya kan? Tidak ada itu uang kertasnya, tidak ada, gitu, ya. Nah, begitu lahir disebut ada republik tadi yang saya bilang, begitu muncul republik, hukum manusia berlaku, ya kan? Seolah-olah ingat nih segala macam kemudahan dan kita bisa kuliah, kemudian pada jadi kelas menengah, jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil, punya rumah, tapi semua terlibat dalam riba. Nah, hari ini generasi anak saya, generasi adik-adik ini, generasi cucu saya, ya kan? Generasi anak saya nih, yang usianya 25 tahun, 30 tahun, kata saya mulai nggak bakal bisa beli rumah. Betul nggak?
yang dulu zaman saya mahasiswa itu dosen saya punya rumah itu masih 400 meter, 300 meter, 500 meter. Tuh kredit dosen itu. Kampingannya masih 300-an meter. Begitu generasi saya sudah tinggal 100 meter, 90 meter. Adik-adik saya 70 meter, 60 meter, 45 meter, 35 meter. Sekarang di dekat rumah saya itu kan bikin kafe 40 meter, 4 kali 10. Dan harganya 900 juta. Bisa dia dibeli. Dan kalau bisa beli, ya Allah itu kata-kata ibu saya itu rumah keong. Waktu saya baru menikah, saya kontrak rumah, luasnya cuma ya kira-kira ya 5 kali 5 kali. Saya ini rumah kok kayak kelompok keong, keong, gitu. Itu akibat riba. Dan semua hanya bisa membeli dengan hutang, Bu. Selama kita tidak mengupayakan selesainya model kehidupan ini. Nah, itu kenapa kita harus berjamaah, kita bentuk kembali Baitul Mal, ya kan? Kita hidupkan dana-dana kira, pinjaman-pinjaman tanpa bunga. Tapi yang paling pokok tadi kita mengubah mindset dulu. Kata Pak Zainal itu kalau mampunya baru punya motor Beat ya jangan pengen punya Grand Max, NMAX ya kan, harga 15 juta, maunya beli yang 30 juta. Tapi kita semua dibuat begitu memang. Dia tadi bahkan sekarang untuk punya rumah 40 meter pun Anda punya 900 juta. Itu kalau cash. Begitu utang ke bank 900 juta beli 2M. Jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Jadi makin ke depan ini generasi anak kita cucu kita akan makin sulit, makin menderita kecuali kita hadirkan yang hak. Gitu. Jadi jawabannya Ibu ya, untuk persoalan pribadi Ibu harus segera selesaikan. Upayakan supaya terbebas dari dosa dan terbebas dari penindasan. Ibu akan lebih berkah, lebih santai, lebih nyaman ketika hutang itu Ibu selesaikan. Gitu. Nah, tapi yang kedua, Ibu harus terlibat dengan upaya berjamaah ini untuk menghadirkan yang hak, mengenalkan dinar dirham, mengembalikan kira, mengembalikan syirka, bagaimana Baitul Mal kita dirikan. Gitu. Sehingga kita semua secara berjamaah bisa pelan-pelan meninggalkan yang batil. Kalau yang hak tidak dihadirkan, tidak bisa meninggalkan yang batil. Semua kita bisa terlibat, apapun yang kita perankan gitu ya. Kalau kita hanya tukang bukan hanya kita tukang batu, ya sudah bilang saya mau di tukang batu, saya terima upah saya dalam dinar dan dirham. Saya mau bawa motor Gojek, boleh silakan bayar Gojek saya dengan dinar dirham. Saya punya dagangan, ya kan, buku atau herbal atau apa saja, saya akan hadir di pasar-pasar ini supaya saya bisa menerima dirham. Nah, tapi at the same time harus ada jamaah yang menyelenggarakan pasarnya. Jadi kita harus kembalikan apa yang namanya fardu kifayah. Sekarang ini fardu kifayah mati. Kita mengenal fardu kifayah itu cuma kalau sholat nyolatin mandi jenazah, nyolatin jenazah. Itu pun sekarang sudah berbayar. Itu pun sudah boleh ditinggalkan. Ada tim hori, bayar 1 juta, didoakan, dibacakan yasin, ya kan? Jadi hukum fardu kifayah pun sudah mati. Nah itu kita harus kita kembalikan bahwa fardu kifayah itu menjaga pasar, menghadirkan dinar dan dirham, menghadirkan Baitul Mal dan seterusnya. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita berjamaah. Berjamaah. Pilih satu orang yang kita yakini, kita percaya jadi pemimpin kita, jadi ambil kita. Nah, dia yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelenggarakan fardu kifayah itu. Ya kira demikian Ibu, mudah-mudahan memberikan kita. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Kemudian para penanya tadi yang sudah baik. Masih ada pertanyaan? Mungkin ini pertanyaan terakhir, insyaallah. Ada satu pertanyaan lagi, mohon maaf. Kami izin, semoga sebelum jam 11 kita bisa close acaranya agar kita bisa menyelenggarakan pasar Ahad. Baik, silakan boleh ditanyakan. Menanyakan kalau bagi yang pemula transaksi itu seperti gimana? Terus untuk memahami ke masyarakat kan agak susah, masyarakat belum tentu paham.
Saya mungkin mengatakan. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada atau pengalaman kami itu syaratnya hanya mau itu. Contoh begini, ibu punya dagangan apa? Jilbab misalnya, saya punya dirham. Ibu mau nggak saya beli dirhamnya atau saya tuker jilbabnya dengan dirham saya? Memang sih masih plus rupiah, tapi ketika barter itu ibu dapat dirham, saya dapat jilbab atau kasus. Sama sebaliknya, ketika ibu menginginkan saya juga jualan, saya jualan kopi, susu, sabun, segala macam, saya terima jual belinya pakai dirham. Nah, bisa jadi kemudian begini, misalnya ada tadi yang dari Cirebon tadi jualan apa tadi belum tahu, tempe ya, keripik tempe itu kalau satu dirham itu kan 78.000. Nah, mungkinkah satu dirham itu membeli keripik tempe seberapa? Nah, ibu yang akan mengatur itu, karena jual beli itu ada hasil margin ya. Jadi kira-kira ketika saya beli tukar satu dirham dapat berapa tempe, ibu yang mengaturnya. Dan karena walaupun mana memang juga kita pedagangnya ada margin, itu besar sekali. Nah, ada selisih dari modal dan jual. Itu ya. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa memasyarakatkan yang memang dengan pasar itu diantaranya dan dengan gajian seperti ini. Nah nanti bisa bagaimana kalau saya belum punya ilmunya misalnya ataupun kurang ilmunya, ya bisa dengan memanggil yang ada di sini siapa, dan kemudian belajar bersama. Dan nanti setelah itu dengan sendiri ibu akan menjadi tutor juga, gitu. Akan menjadi dai atau aktivis karena bisa karena biasa, insya Allah. Dan itu bisa tercipta ketika kita memang dengan niat taat kepada Allah, menggunakan uang yang sudah digunakan oleh Rasulullah, dan kemudian bisa menjadi kenyataan. Jadi intinya adalah titik pada kemauan kita menggunakan itu sebagai alat. Ya, tambahan saja. Jadi kita harus mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi hari ini kebiasaan-kebiasaan kita itu semuanya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk membiarkan riba, kebiasaan buruk kita terlibat dengan riba, kebiasaan buruk dengan hal-hal yang batil dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu kita harus mengubah menjadi hal-hal yang tadi dengan menghadirkannya, yang hak tadi menjual beli dengan dinar dirham atau tidak harus dengan dinar dirham, tapi kita harus meninggalkan batil-batil ini. Dan itu memang mensyaratkan, nah ini ada satu hal yang perlu kita upayakan semuanya ini, bahwa kita harus menjadi manusia yang merdeka. Kita harus mengubah keyakinan kita. Hari ini kita tidak punya keyakinan bahwa kita orang merdeka. Seperti kalau ada orang yang anak yang dia dilahirkan di dalam penjara, dibesarkan dalam penjara, dan dewasa di dalam penjara, dia nggak tahu bahwa dia di penjara, iya kan? Jadi kalau dia dibawa ke halaman lapas main basket, dia pikir itu kebebasan, keluar dari sel main basket padahal masih dalam penjara. Nah, jadi sama, Allah SWT memberikan kita itu kebebasan. Allah SWT mengatakan, janganlah kamu memakan harta, saling makan harta kamu, illa antakuna tijarotin antara demiku. Jadi tijaratan antara demiku. Ya kan, janganlah kamu saling memakan harta kamu secara batil dengan cara paksa, tapi lakukanlah dengan redho sama redho. Ini adalah kebebasan. Nah, hari ini kita dari lahir dipaksa baik secara normatif maupun dipaksa secara perilaku. Kita melihatnya orang kalau jual beli cuma begitu aja. Kalau mau bayar pakai kedelai nggak mau, ditolak. Kamu harus pakai rupiah. Dan bikin undang-undang bahwa kamu jual beli harus pakai rupiah. Gitu. Tapi kan tidak ada larangan untuk berjual beli pakai kedelai. Tidak ada larangan untuk berjual beli pakai emas atau berjual beli pakai perak dan tembaga. Tapi karena kita terbiasa
biasa dipaksa. Kita tahunya satu-satunya kebiasaan dan jalan dulu itu begitu. Nah sekarang kita berdoakan bahwa Allah memberikan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu ada, dan kemerdekaan itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Ya kita lakukan. Gitu. Memang melakukan hukum. Kita dari tadi manusia yang taat kepada Tuhan menjadi manusia yang ingkar seperti hari ini itu kan perlu 300-400 tahun. Itu aja kita bisa diyakinkan. Dari harta emas dan perak, kemudian dibohongi, dikasih secari kertas, itu aja kita bisa yakin. Masa sekarang kita beritahu, oh ini kebohongan, ini kebenaran, masa nggak bisa? Ya kan? Orang membohongi kita aja akhirnya kita yakin, apalagi kita memberikan kebenaran. Gitu. Insya Allah tadi asal mau ke tempat kita bersama-sama menjalankan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Kami selesaikan untuk sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah 4 pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan dan sudah dijawab dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya mohon izin saya akan sedikit mengarahkan tentang teknis untuk pasar ahad di Masjid Al-Fat. Sekali lagi ini adalah salah satu bagi kami Masjid Al-Fat pihak yang salah satu menyediakan tempat untuk komunitas Amirat Nusantara ini. Kami merasa sangat terhormat sekali untuk bisa kedatangan tamu-tamu Allah semuanya, menambah kehangatan di Masjid Al-Fat ini. Dan memang Masjid Al-Fat senantiasa terbuka, bisa menjadi ini wakaf umat bisa menggunakan masjid ini. Kami sudah terbiasa datang tamu di sini, jadi untuk ikhwah yang ingin mengadakan acara dan sebagainya kami akan selalu terbuka. Silakan konsultasi dengan kami. Dan untuk selanjutnya ada pun pasar ahad yang akan kita laksanakan sekarang. Dikarenakan ini ada yang berdagang dari komunitas dan juga ada dari luar juga. Dan ini ada beberapa dari luar yang berdagang seperti itu. Jadi belum punya dinar dan dirham begitu ya. Nah untuk teknis pembeliannya, untuk yang punya dinar atau dirham itu bisa membelanjakannya dengan dinar dan dirham gitu. Adapun terlepas kalau dia tidak punya, itu bisa menggunakan uang kertas yang biasa digunakan gitu ya, rupiah, Patimura, Mongkojol dan sebagainya, itu bisa digunakan nanti di bawah. Namun nanti kalau penjual misalkan tiba-tiba menerima dinar tidak ada kembalian begitu, takut ada permasalahan seperti itu, mungkin bisa dikoreksi bila saya ada keliru. Kurang lebih 1 dinar dan dirham itu untuk apa? Jumlahnya itu dirupakan 70.000, betul? 78.000. 78.000. Jadi kalau tadi ada adik kita yang jualan gelang tadi, ada gelang 8 ribuan, ada yang ngasih dinar, dirham, begitu, ada yang ngasih dirham, kalau dinar dapat getar ngasih dirham, kemudian gelangnya 8 ribuan, kembaliannya bagi 70.000, begitu ya. 1 dirham itu 78.000. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan tutup acara kita ini yang penuh berkah ini dengan salah satu syair yang saya kutip dari syair yang sangat luar biasa. Ada satu syair yang mengingatkan kita tentang ilmu dan adab. Laisal yatimu qad mata wa